Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi bersama The Pradiptas. Pagi ini kami di Hotel Amaris Gorontalo. Sarapan dulu sebelum memulai perjalanan hari ini. Gorontalo menuju Manado. Etapa terakhir insya Allah. Insya Allah berjalan lancar dan tidak hujan sesuai dengan hari-hari sebelumnya. Amin. Amin. Setelah briefing dan foto-foto, kami pun mulai gas. Tapi sebelumnya, kita cari SPBU dulu untuk isi BBM. SPBU terdekat berada di dekat Bundaran Tugu Saronde. Oh, tadi bisa katanya pengisian. Oh, saya sih masih full barnya Om Rob. Kertas siapa aja? Karena SPBU pertama sedang pengisian tangki, kami pun ke SPBU berikutnya yang berada di dekat Pelabuhan Gorontalo. Bagaimana Haji? Perjalanan 4 hari? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Dapat pengalaman touring jauh bersama teman-teman yang sangat baik, ramah, saling menolong. Mantap. Ini adalah pengalaman terpenting buat saya dalam hidup saya. Weh, luar biasa. Luar biasa. Setelah teman-teman selesai mengisi BBM, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Rute hari ini kita mulai dari kota Gorontalo menuju ke kota Mobagu lewat jalur selatan. Kemudian dari kota Mobagu kita menuju ke arah utara menuju ke Manado. Jarak yang akan kami tempuh sekitar 400-an kilometer dengan waktu tempuh sekitar 9 jam menurut Google Maps. Di hari sebelumnya, kami juga sudah melewati rute ini teman-teman, tapi hanya sampai di desa wisata Botu Barani. Teman-teman bisa nonton di video saya hari keempat. Di situ saya mendokumentasikan pada saat kami berinteraksi dengan hiu paus berukuran raksasa. Di rute ini, kita akan menjumpai beberapa objek wisata pantai teman-teman. Sayangnya, kami tidak bisa mengeksplor lebih banyak karena kami menghindari tiba terlalu malam di Manado. Ini adalah pengalaman pertama saya melewati rute jalur selatan Gorontalo teman-teman. Dan saya sangat terkesan karena ternyata view-nya seindah ini. Kita berjalan menyusuri pinggiran bukit dengan pemandangan laut di sebelah kanan. Kondisi jalannya bagus dan relatif sepi. Kami sangat jarang bertemu dengan kendaraan besar di sini. Di sini kita akan menjumpai beberapa teluk-teluk kecil, dan di teluk itu biasanya ada perkampungan penduduknya. Kemungkinan perkampungan nelayan, karena banyak perahu yang terparkir di situ. Memang teluk-teluk kecil seperti itu adalah tempat berlindung yang baik dari arus maupun ombak. Rute ini memang keren parah sih teman-teman. Pemandangannya bagus dan jalanan juga berkelok-kelok. Perbukitan hijau, tebing, laut, dan dipadukan dengan langit biru. Aduh, pokoknya perpaduan yang komplit.
Hanya memang karena jalanan tidak terlalu lebar, kita harus hati-hati pada saat berpapasan dengan kendaraan lain di tikungan. Dijamin melek sih kalau lewat rute sini teman-teman. Karena tidak jarang kita akan dikejutkan dengan pemandangan yang keren di depan. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau lewat di sini itu pada saat masih terang ya, di pagi atau siang hari. Di beberapa titik sedang ada proyek pelebaran jalan teman-teman, dan kondisi jalannya kadang-kadang sangat berpasir. Jadi lebih baik kita pelan-pelan saja sambil menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh alam. Saat ini kami berada di Desa Taludaa dan kami akan break pertama di sini. Berhenti di Maret. Kenapa berhenti di sini Om Rod? Lebih yang belakang. Iya. Setelah cukup beristirahat, kami pun lanjut gas lagi. Tidak berapa lama, kami pun tiba di perbatasan provinsi antara Gorontalo dengan Sulawesi Utara. Berarti ini adalah provinsi keempat dalam perjalanan kami. Perbatasan Gorontalo Sulut. Dengan dilewatinya Gapura tadi, maka secara resmi kami sudah masuk di Provinsi Sulawesi Utara. Tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Saat ini kami sudah sampai di Desa Milangodaa. Di sini ada jembatan yang lumayan panjang ya teman-teman.
Motor Om Imam sempat bermasalah, baut knalpotnya terlepas. Saya dan Om Habib berhenti di bawah pepohonan yang rindang sambil menunggu motor Om Imam diperbaiki. Saat ini kami sampai di desa Motoluhu dan terlihat ada keramaian karena ada nelayan yang baru pulang dari melaut. Saat ini kami berada di desa Salongo Timur. Tadi oleh Google Maps kami tidak diarahkan lewat jalur Trans Sulawesi, tapi dilewatkan jalanan pinggir pantai. Nah, sekarang kami pun masuk kembali ke jalur Trans Sulawesi. Dan tidak berapa lama kami pun tiba di Bolaang Uki, pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Kemudian kita akan tiba di perbatasan antara Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondo. Di sini sebetulnya saya kebelet pipis sekali teman-teman, dan sempat berniat untuk berhenti sejenak di sini. Tapi karena saya lihat sekitar kondisi jalanan sangat sepi, saya pun mengurungkan niat saya dan nanti mencari SPBU atau minimarket terdekat. Akhirnya lega juga teman-teman. Saya lepaskan semua di minimarket pertama yang saya temui sekaligus water break. Teman-teman yang lain sudah lewat semua dan nanti akan menunggu saya di SPBU. Sudah di daerah Bolaang Mongondo. Isi bensin dulu. Setelah isi bensin, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Berbeda dengan rute yang kami tempuh di pagi hari, mendekati kota Mobagu, jalanannya mayoritas lurus ya teman-teman, dan juga konturnya landai atau rata. Kami akan break makan siang di kota Mobagu. Dan rencananya nanti ada Om John dari Manado akan menjemput kami di tempat makan siang. Jadi setelah itu kita akan riding sama-sama menuju ke kota Manado. Kenapa jalan kecil? Apa? Oh, ini warungnya di sini. Ada yang tungguin di belakang ya. Nanti ada yang nggak lihat. Kami menyusuri jalanan di kota Mobagu untuk menuju tempat makan siang kami,
yaitu Strawberry Cafe dan Resto. Akhirnya sampai juga. Kami pun mencari tempat parkir yang aman dan teduh karena cuaca sedang panas. Setelah itu kami akan makan dengan lahap. Alhamdulillah setelah perut terisi, perasaan pun jadi tenang teman-teman. Om John pun sudah bergabung dengan kami. Kita akan riding sama-sama menuju ke Manado. Saya dan Om Jaya sempat terpisah dengan rombongan karena mengikuti Google Maps. Ternyata teman-teman tadi mengikuti rute yang berbeda. Untungnya Om Adit menelpon dan akhirnya kami pun mengikuti live location yang dikirimkan oleh Om Adit. Dari Kota Mobagu, kami akan menuju Modo Indi lewat Danau Moat. Kemudian setelah itu, kami akan menuju Kapitu. Selanjutnya masuk ke Kota Manado lewat jalur utara. Tidak berapa lama, jalanan mulai menanjak dan berkelok-kelok. Hawa juga sudah mulai terasa sejuk, khas jalanan daerah pegunungan. Titik-titik hujan juga sudah mulai turun, dan kalau bisa dilihat di depan itu awan hitam sudah menunggu kita. Saya pun berharap semoga hujannya tidak semakin besar sehingga kami tidak perlu memakai jas hujan. Pemandangan di sini juga tidak kalah keren teman-teman. Hijau khas pegunungan, kemudian Danau Moat juga perlahan-lahan mulai terlihat. Sampai di titik ini, saya jadi ragu teman-teman. Karena live location yang dikirimkan oleh Om Adit berhenti di titik ini. Akan tetapi, tidak ada satupun dari teman-teman yang terlihat berhenti di sekitar sini. Saya curiga mereka masuk. Saya curiga mereka masuk. Di sini live location. Halo, Om Adit di mana? Live locationnya berhenti. Oh, nggak naik ke atas tuh ke danau enggak ya? Masih di jalan. Oh, oke. Ternyata teman-teman yang lain menunggu di depan. Kami pun diminta untuk lanjut dan nanti mereka akan menunggu di pinggir jalan. Tidak berapa lama, kami pun akhirnya bertemu dengan teman-teman yang lain. Tadi diarahin lurus. Iya. Memang mapnya arahin lurus. Oh, Memang mapnya. Bukan salah Anda kok. siap. Mau foto-foto dulu? Danau Moat. Setelah regroup, kami pun bersiap melanjutkan perjalanan kembali. Saya pun membuka Google Maps supaya tidak nyasar lagi. Tapi tadi malahan hampir nyasar karena ngikutin Google Maps ya. Jadi bingung. Memang epic banget sih pemandangan di rute yang kami lewati hari ini teman-teman. Mulai dari pinggir pantai ke gunung, kemudian dari laut ke danau. Kalau bagi saya, ini adalah salah satu rute terindah yang pernah saya jalani teman-teman.
Saat ini kami sudah sampai di daerah Mondo Inding. Seperti bisa kita lihat di video, di sini banyak sekali perkebunan sayur dan di pasar tradisionalnya pun banyak dijajakan sayur-sayur hasil kebun. Dari Mondo Inding, kami akan lanjut ke daerah Kapitu. Beberapa teman dari Manado rencananya akan menjemput kami di sana. Di tengah perjalanan, kami berhenti di daerah Wanga. Om John mengajak kami untuk melihat penjual minuman tradisional khas Manado, yaitu cap tikus. Yang membuat saya terheran-heran adalah kadar alkohol dari minuman tradisional tersebut, teman-teman. Ada yang mencapai 85%. Dalam hati saya berkata, buset, itu obat luka, kenapa ada yang minum? Jalanan menuju Kapitu ini asik, teman-teman. Jalannya berkelok-kelok dan mulus, aspalnya terasa lengket sekali. Bahkan uniknya lagi, beberapa jembatan itu konstruksinya melengkung, teman-teman, karena pas di tikungan. Kami pun menikmati momen meliuk-liuk di antara pepohonan kelapa. Karena nanti setelah sampai di jalur utara Trans Sulawesi, pasti lalu lintasnya sudah padat. Nah, sekarang kami sudah sampai di daerah Kapitu. Beberapa teman dari Manado sudah menunggu untuk menjemput kami di sini. Setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Manado dan istirahat sejenak, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Saat ini kami sudah berada di jalur Trans Sulawesi bagian utara, dan lalu lintasnya pun sudah terlihat padat. Saat ini kami sudah di daerah Amurang, sekitar 1,5 jam lagi menuju tujuan kami di Manado. Hari sudah mulai gelap dan mendung pun tampak semakin pekat, teman-teman. Tidak berapa lama, hujan pun akhirnya turun. Awalnya kami sempat mau berhenti dan memakai jas hujan, tapi akhirnya kami putuskan untuk tetap lanjut saja. Dengan pertimbangan sudah tidak terlalu jauh dengan tujuan kita di Manado, sehingga kalau basah kuyup pun tidak masalah. Untungnya hujan berhenti dan sekarang kami pun sudah dekat dengan kota Manado, dan kami pun dihadapkan dengan kondisi lalu lintas yang semakin padat. Sesuatu banget filtering pakai box lengkap kanan kiri. Kiri aja. Padat ya. Kiri lolos. Kiri lolos. Oke, akhirnya jalanan terbuka, guys. Alhamdulillah akhirnya kita finish di rumah makan Pasir Putih di kota Manado. Finish di Manado, makan malam di rumah makan Pasir Putih.
Siapa yang pertama kali ke Manado? Pertama kali Manado. Langsung lika-liku. Ini Trans Alperdana yang finish di Manado nih. Intinya jalurnya lika-liku mantap. Gimana bro? Bagaimana Trans Alp? Wah, pokoknya wah. Kalau Tigernya, kalau Tiger. Eiger sudah berapa kali ke Manado? Walaupun 3 kali habis bensin. Teta, bagaimana Teta? Oke, ini kali touring pertama IMBI periode kepengurusan 2024. Kita tiba dengan selamat. IMBI top, no accident. No, semuanya mantap. Makassar masih jauh, setengah perjalanan. Finish. Ini dia. Pasukan tidak takut menikung tapi takut lapar. Syukurlah semua merasa happy, berhasil menuntaskan perjalanan selama 5 hari tanpa ada kendala yang berarti. Nah, setelah makan malam, kami pun bergerak menuju ke penginapan. Kami menginap di Swiss Bell Hotel Maleosan di kota Manado. Ternyata hotelnya lagi rame teman-teman, karena kebetulan ada rombongan HD dari Surabaya yang akan memulai touring dari kota Manado. Untungnya kami masih kebagian space parkiran di basement. Alhamdulillah teman-teman, saya dan Turangga berhasil menuntaskan perjalanan selama 5 hari mulai dari Makassar ke Manado. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya mulai dari hari pertama sampai dengan hari kelima ini. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.